Assalamualaikum pemirsa Resonansi Ramadan. Kali ini kita sudah berada di kota Surakarta atau yang biasa dikenal dengan Kota Solo. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mengajak Anda untuk menikmati suasana Ramadan di kota ini. Kota Surakarta atau yang kita kenal dengan Kota Solo memiliki slogan yaitu The Spirit of Java atau yang berarti jiwanya Jawa. Bukan berarti tanpa arti. Hal ini dikarenakan citra Kota Solo yang kental akan kebudayaan Jawa. Bahkan kota yang dilintasi oleh Sungai Bengawan Solo ini disebut sebagai kota budaya dan dianggap menjadi pusat kebudayaan Jawa. Hal ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, tidak hanya berbentuk fisik seperti bangunan atau peninggalan sejarah, tetapi juga dalam cara berperilaku masyarakatnya. Sebagai kota budaya, tentunya Solo memiliki berbagai ikon budaya dan tradisi, seperti Keraton Surakarta Hadiningrat, Tugu Keris, Kampung Batik, bahkan beberapa budaya di kota Solo telah dinobatkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia, diantaranya batik, keris, wayang, sekaten, dan gamelan. Tidak hanya itu, warisan budaya Solo juga terdapat pada kulinernya, yang cocok untuk dijadikan takjil berbuka puasa. Baik pemirsa Resonansi Ramadan, setelah kita berjalan-jalan mengelilingi ikon-ikon budaya yang ada di kota Solo, kali ini saya akan mengajak Anda untuk mencari takjil khas dari kota Solo. Mari ikuti saya. Iya, Mbak. Jajanannya. Iya. Iya. Ibu, makanan yang khas Solo yang mana aja, Ibu? Sosis Solo, Mbak. Sosis Solo. Sama ada serabi Solo, cuma ini serabinya itu udah habis. Oh ya udah yang sosis Solonya deh, Bu. Mau 5 ya, Bu ya? Mbaknya dari mana? Dari Jakarta, Bu. Dari Jakarta. Oh, Mbaknya kayaknya wartawan ya? Iya, Mau bawa dari itu? TV Parlemen. Dapat parlemen, ya DPR itu. Iya, di Bu. Jakarta. Loh, Mbak, saya tuh juga punya kakak loh, perempuan di sana di DPR. Namanya Mbak Eva Yuliana, orangnya cantik. Oh, Bu Eva. Tahu? Tahu. Sekarang itu Mbak Eva itu baru tempat saya. Ini saya beli jajanan. Nanti kan Mbak Eva mau ke tempat saya juga, santunan anak yatim. Kalau Mbaknya mau nanti ke tempat saya, Boleh, Bu? ketemu sama Mbak Eva. Boleh? Boleh lah. Kalau kayak gitu aku ikut ya, Bu ya. Mbaknya kok makanya kok cari jajanan Solo. Iya. Mbaknya bukan orang sini. Gedung Iya. ini juga orang Solo. Oh, ini juga bukannya enak Solo. ini. Ya udah, Ya, aku Mbak mau. ya. Ya. Nanti yang bayar saya Ya. semua aja nggak Oh, apa-apa. makasih lah, Bu. Beres. Oh. Ini Mbak Igar banyak. Beruntung saya bertemu dengan salah satu warga yang mengajak saya untuk ikut bergabung dalam acara santunan yang diadakan di rumahnya. Kebetulan salah satu hadirin di sana merupakan seorang wakil rakyat yang terkenal dengan keramahan dan kemurahan hatinya. Ya, siapa lagi kalau bukan Ibu Eva Yuliana? Seorang wanita tangguh yang memiliki paras cantik secantik hatinya, beliau merupakan anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Nasdem dengan daerah pemilihan Jawa Tengah 5, yang salah satunya meliputi kota Solo. Tak hanya aktif dalam kegiatan DPR, beliau juga aktif dalam kegiatan kerohanian atau keagamaan yang rutin diikutinya khususnya dalam bulan suci Ramadan ini. Ini rumahnya Ibu Zuleha, Mbak. Gitu. Ini rumahnya Ibu Zuleha. Ibu Zuleha dengan pengurus Jannatul Firdaus ini mempunyai anak asuh, yakni anak yatim piatu di lingkungan Kabupaten Sukoharjo ini. Nah, ini sebagian anak-anak asuh ini. Memang secara berkala kita bertemu bersilaturahmi untuk menyantuni dan kemudian juga tidak hanya menyantuni finansial tapi juga mengupayakan untuk pendidikan mereka begitu ya. Berarti dalam masih pendidikan juga ya, Bu ya? Iya, dan beragam gitu. Nah, ini juga ada beberapa pengurus Jannatul Firdaus yang berkerudung pink ini dan juga ibu-ibu jamaah di daerah Pucangan Kartosuro. Ini daerahnya namanya Pucangan Kartosuro. Iya. Oke, ya.
Kalau gitu kita barengan ya Mbak untuk Oke. ngikuti ini ya. Ya, alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah muga berkah barokah nggih Mbak nggih. Amin. Mohon doanya. Mbak, ini kan sudah mau masuk waktu buka puasa. Kebetulan saya ada acara buka puasa di lain tempat gitu. Tapi omong-omong ini tadi selama di Solo, dari kemarin sudah kemana aja? Saya kemarin tuh udah ke Tugu Keris, udah ke Keraton, sama kemarin tuh ke masjid yang baru itu loh Bu, masjid yang masjid gede yang Zaid bagus ya? banget, iya itu bagus banget itu. Nah, kebetulan kalau begitu saya memang acara buka puasa saya bersama keluarga saya yang kebetulan ayah atau ayah asuh saya atau Pak Kiai saya adalah imam besar masjid tersebut Iya, gitu. Bu. Ya, jadi ayo kita bareng-bareng sekalian Boleh, Bu. bersilaturahmi ya. Boleh. Dengan senang hati. Ayo. Makasih ya. Saya pun diajak untuk berbuka puasa bersama dengan keluarga besar Pondok Pesantren Al-Mu'ayyad Mangkuyudan, Surakarta. Kebetulan pemilik dari pondok pesantren tersebut merupakan salah satu imam besar dari Masjid Syekh Zayed yang sebelumnya sempat saya kunjungi. Beliau bercerita asal mula dirinya bertemu dengan pemilik pondok pesantren tersebut yang tak lain adalah karena beliau pernah menjadi santri di pondok pesantren tersebut selama 6 tahun. Maka tak heran jika suasana kekeluargaan yang sangat terasa di sini. Ya Mbak Enggar, ini kan kita sudah sampai ya, alhamdulillah. Nah inilah keluarga saya yang tadi saya bilang ke Mbak Enggar. Ini tepatnya di Solo ini adalah Pondok Pesantren Al-Mu'ayyad. Nah di Mangkuyudan, nama daerahnya Mangkuyudan. Nah, beliau berdua adalah orang tua saya dan saya dulu besar di sini. Beliau Bapak Kiai Haji Abdul Razak Sofawi dan ini dengan Bu Nyai. Nah, kepada beliau dulu saya dibesarkan di sini selama 6 tahun saya di sini. Masuk sini. Nah, lulus SD sampai kemudian setelah selesai dari setingkat dengan SMA saya di sini. Nah, tapi ya namanya orang tua walaupun sekarang saya sudah setua ini ya, tetap saja pengennya kolokan. Jadi hari ini saya memang lagi kangen pengen buka puasa sama orang tua saya, sama keluarga saya. Pokoknya ini senengannya bakso ya. Bakso sama sate pitik ya. Satu Jumat itu. Bagaikan keluarga sendiri, Eva Yuliana bahkan tidak ragu lagi untuk bermanja dengan keluarga pondok pesantrennya tersebut. Tatapan penuh kasih sayang sangat terlihat dari sorot mata Eva Yuliana dan juga seluruh anggota keluarga besar pondok pesantren yang hadir. Selain berbagi dan bersilaturahmi, bulan suci Ramadan ini juga dimanfaatkan oleh warga Solo untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta melalui beberapa kegiatan keagamaan, seperti tarawih keliling, pengajian menuju berbuka puasa, pengajian menuju sahur, sholat berjamaah, dan kegiatan keagamaan lainnya. Saya pun berkesempatan untuk berbincang dengan Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf, salah satu pemuka agama di kota Solo. Beliau sedikit menceritakan tentang kegiatan pengajian yang baru saja saya ikuti dan juga tentang hubungannya dengan Ibu Eva Yuliana. Acara ini sudah berjalan sekian puluh tahun, sudah sekian puluh tahun. Yang biasa orang membuat acara kan biasanya acara buka bersama. Saya buat sahur bersama, karena buka mungkin sudah banyak orang yang memperhatikan tentang buka. Tapi untuk sahur kelihatannya kurang. Tapi ada, bukan tidak ada, di beberapa masjid. Bukan cuma di Solo, Mbak. Kelihatannya di beberapa kota juga sudah ada juga majelis-majelis seperti ini yang jalan. Cuman memang di sini kami buat memang beda dari tempat lain. Acara di sini mulai malam 11 Ramadan sampai nanti akhir Ramadan. Tiap malam. Dari jam 11 malam sampai nanti jam
ya jam 2, jam setengah 3. Nah, di situ kita ada ngaji Al-Quran dulu, deres Quran, tadarusan sampai jam 12 dari jam 11. Terus habis itu kita baca sholawat. Habis sholawat terus kajian berapa kitab tadi. Ya seperti yang mungkin tadi dilihat di sini ya, dilihat di sini. Kenapa diselingi sholawat supaya tidak ngantuk? Ngantuk. Ya. Lah yang mau sahur di sini boleh, mau dibawa pulang juga boleh. Dan alhamdulillah sudah berjalan dengan bagus dan ini juga niat dan tujuannya untuk memberi wadah kepada orang-orang yang melek. Orang-orang melek ini bahasa Indonesia melek apa? Bangunlah orang-orang yang terjaga biasanya malam kan main kartu, cepitan, begadang. Ini kan daripada mereka main kartu, cepitan yang tidak ada manfaatnya. Nah, kita kasih tempat di sini untuk duduk. Ya kita tidak terlalu tegang dalam pengajiannya, ada guyonnya, ada ininya sedikit, tapi masih tertata. Dan insya Allah niatnya itu juga niat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Rasul sambil mencari malam-malam Lailatul Qadar di tempat ini. Insya Allah itu. Bu Eva memang sering datang di tempat ini, sering mengikuti pengajian-pengajian kita dan sering membantu juga dalam kegiatan-kegiatan di pengajian kita termasuk sahur bersama ini. Jadi begitu pula Bu Eva juga ikut dalam pengajian-pengajian ibu-ibu yang ada di Solo, ya Jamuri dan ini selalu ikut. Termasuk di tempat saya ini, pokoknya kalau ke Solo beliau sering mampir ke tempat kami. Nah kalau mungkin matur nuwun Habib, ya mungkin saya sedikit menambahkan ya kepada ini TV Parlemen bahwa memang beliau adalah guru saya, jadi sekira-kira apapun yang saya hadapi dalam khususnya dalam kinerja, dalam bekerja, pasti saya juga akan banyak meminta nasihat pada guru saya. Nah karena beliau adalah guru saya, maka seringkali saya meminta rujukan pada beliau bagaimana ini menghadapi A, B, C, dan E gitu ya, kira-kira gitu dalam hal bekerja. Ya karena satu sama lain itu manusia hidup satu sama lain butuh masukan. Tidak ada manusia sempurna. Mungkin saya tidak bisa menjadi seperti Bu Eva dan Bu Eva tidak bisa menjadi seperti saya. Saya bisa memberi nasihat Bu Eva karena saya di dalam porsi saya penasehat. Bu Eva beri masukan kepada saya karena posisi Bu Eva sebagai anggota dewan. Ya, jadi ayo kita saling menasihati untuk kerjasama yang baik. Karena tidak mungkin ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Semua masalah itu bisa diselesaikan, tetapi yang dipentingkan ada yang penting itu adalah menyelesaikan masalah dengan tidak masalah. Jangan menyelesaikan masalah tapi dengan masalah itu malah tidak akan selesai, terus bertambah masalah tersebut. Nah, di antaranya kedatangan Bu Eva mungkin ke tempat kami ini untuk mencari solusi jalan keluar untuk menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya, insya Allah seperti itu. Ya, matur nuwun Habib. Nggih, sami-sami. Alhamdulillah kita sudah memasuki pertengahan bulan Ramadan di tahun 2023 ini. Bagi saya, seorang wakil rakyat, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Tengah 5, anggota Komisi 3 di fraksi Partai Nasdem, saya bersyukur sekali dengan adanya bulan Ramadan ini. Tentu sebagai muslim inilah saatnya kita untuk berbagi. Dan inilah saatnya kita mendekatkan diri pada Sang Ilahi. Karena dalam bulan inilah kita harus dan berharap mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa lebih bermanfaat sebagai manusia untuk sesama. Seperti yang diingatkan oleh Bapak Kiai Abdul Razak Sofawi, yakni khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk sesama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Satu kenikmatan yang harus kita syukuri
bahwa saat ini kita diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berada di pertengahan bulan Ramadan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa bulan Ramadan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah awaluhu rahmah, wa ausatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. 10 hari yang pertama Allah memberikan rahmat kepada hamba-hambanya. 10 hari kedua Allah memberikan maghfirahnya kepada hamba-hambanya. Dan 10 hari kemudian yang ketiga Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Saat ini kita di pertengahan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menyelesaikan bulan Ramadan ini dengan penuh ampunan dan kita dibebaskan dari api neraka. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, saya akan menyampaikan sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu rindu dengan 4 golongan. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah talil Quran, orang-orang yang istiqomah membaca Al-Quranul Karim. Apalagi kita di bulan Ramadan ini, kita mengetahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Banyak di mana-mana tempat sama mengadakan nuzulul Quran. Kita marilah di bulan Ramadan ini memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Sebisa mungkin diusahakan kita ini bisa 1 khataman di bulan Ramadan ini. Jadi Al-Quran kita baca, kita pelajari, dan kita amalkan. Sehingga kita bisa dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang dirindukan oleh surganya Allah adalah hafizil lisan, orang yang selalu menjaga lisannya. Dalam suasana, situasi, kondisi yang semacam ini, marilah kita mengawali pada diri kita masing-masing, selalu menjaga lisan kita. Kita usahakan agar supaya lisan kita selalu mengeluarkan kata-kata yang bisa menjadikan Allah itu ridho kepada kita. Allah senang kepada kita gara-gara ucapan kita. Demikian juga kita juga berusaha semaksimal mungkin agar masyarakat pun juga senang dengan ucapan-ucapan kita. Khususnya di bulan Ramadan ini sangat-sangat menentukan besar kecilnya pahala puasa kita. Ini terletak di lisan kita. Yang ketiga adalah orang-orang yang mut'imul ji'an, orang yang memberikan makanan kepada orang-orang yang lapar, orang-orang yang menyediakan takjil, orang yang memberikan berbuka puasa kepada orang-orang yang puasa. Alhamdulillah di Indonesia ini yang namanya takjilan atau iftar di mana-mana. Alhamdulillah. Ini menunjukkan bahwa kesadaran kita untuk kepedulian terhadap orang lain ini betul-betul meningkat. Kita harus menyapa kepada saudara-saudara kita yang masih ada kekurangannya. Mungkin puasa tapi belum bisa menyediakan bukanya, belum bisa menyediakan untuk berbuka. Nah, kita menoleh ke kanan kiri kita. Orang-orang yang peduli kepada orang-orang yang semacam itu, insya Allah akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, orang-orang yang wasaimina fi syahri Ramadan, orang yang mempertahankan puasanya. Jangan sampai kita ini gegampil, mempermudah, ya, sehingga puasa kita tidak tutup, puasa kita tidak sempurna. Oleh karena itu, termasuk amalan-amalan yang perlu kita tingkatkan di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran, menjaga lisan, dan peduli kepada lingkungan. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.